bagian tubuh nih dari diri lo nih yang bakal nyusahin lo tuh bagian mana? Ika sama Salome untung nggak dibom ya. Tuh Rusia mau ngebom. Lo tau nggak berita ini cuy? Si Vladimir Putin bilang gini, buat negara-negara ini nggak tahu ya framing atau enggak, cuman gue bacanya menarik aja tuh di Twitter. Buat negara-negara yang ngusik gue sama Ukraina, siap-siap aja ngerasain rudal gue. Ini konotasinya negatif sih, rudal yang mana gitu kan? Itu mah udah eksplisit semua lagi deh. Iya kan gitu kan, banyak yang dia bilang kan, ada juga netizen yang bilang, oh ini pertarungan antara Islam sama non-Islam. Putin bilang enggak di situ, di media berita itu. Pokoknya dia bilang buat lo pada nih, kasarannya nih gue nyerang lo, terus di sini Harry lah gitu. Harry bilang, oh si Dimas nyerang Muli gara-gara apa namanya beda agama gitu. Enggak, padahal enggak gitu. Terus gue bilang, emang ada yang ngomong kayak gitu? Ada netizen cuy, ada. Demi Allah ada. Itu orang kurang cerdas tuh dia. Tapi buat netizen, tolong kalau ngelihat baca dulu lah. Baca yang bener dulu deh. Jangan kayak mama komplek dapat WA broadcast langsung di forward aja ya. Yang tulisannya forward many times tuh. Iya. Udah gedek tuh, biasanya gue delete aja tuh. Bagi di grup tuh forward many times, udah nggak beres nih. Kalau forward Minnie Mouse ya. Kecil banget. Nah, ya, terus emang ada ya? Gila itu baru tahu gue. Nah itu juga gue termasuk kemakan. Jadi gue justru sebelum adanya itu gue sempat ngomong juga, Ukraina banyak muslim gak ya? Gitu. Sebenarnya yang daerah sana tuh yang banyak muslimnya itu Serbia ya? Belakangnya Bosnia ya? Iya, Chesnya Bosnia. Nyanya gitu ya? Iya. Maknya? Iya, sama Mandra sih. Tanya Mandra ya kalau dia. Nah iya itu. Terus? Ya pokoknya si Vladimir Putin ngasih ultimatum kayak gitu. Ditemuin juga kan 37 laboratorium Amerika kan? Ditemuin laboratorium berbasis rahasia di sono. Di Ukraina. Ditemuin. Makanya banyak selentingan nih gue baca-baca ya. Ini bukan teori konspirasi ya, gue cuma baca aja nih. Nanti mikirnya, wah podcast ini nyebarin berita hoax. Enggak, ntar lo coba cross check aja di situs-situs portal berita. Dan ini framing apa enggak gue juga nggak tahu ya, gue bacanya kayak gitu aja. Jadi apa namanya, setelah dibomnya 30 laboratorium rahasia AS itu, dikabarkan COVID bisa hilang. Nah kan jadi aneh. Wah, kan itu baru lagi tuh. Ada gue sering ngikutin di Twitter tuh. Tapi cuma ada lagi spekulasi yang bilang ini laboratorium mau bikin rencana apa lagi ya, apa yang lagi dikerjain ya, apa the next COVID gitu-gitulah. Kalau isunya ke next COVID, gue nggak tahu nyambung apa enggak ya. Tapi emang si Bill Gates itu sebelum kejadian Delta itu selesai, dia udah bilang sih bakalan siap-siap aja nih, kayak gini pasti akan berkembang. Wah, udah mati gue pas gue baca berita gitu, ini orang kayak mempromosikan penyakit baru ya, kayak dia yang punya pabriknya gitu. Mati gue ya. Seolah-olah ya. Sekonyong-konyong keder. Cuman yang paling gue setiap baca Ukraina sama Rusia itu paling ketawa itu kalau pas gue lagi-lagi ya. Ura. Gue bukan ngecengin Ukraina ya. Gue ngecengin Amerika coy, sama temen-temennya. Iya, pada sering NATO sih tuh, NATO semua di NATO. Itu kan konyol ya. Lo jadi kayak negara 62 biasanya cuman plus 62. Iya ya, plus 62 cuman bisa mengecam doang. Iya, mengems doang. Gua lucu sama NATO itu. Ngomong-ngomong NATO, tahu nggak lo apaan panjangannya? Bukan NATO di tato ya? Tahu gua. Apaan? North Atlantic Treaty Organization. Sekolah berarti lo. No action talk only coy. Itu lagunya God Bless kan ya? Lo tahu nggak siapa yang supply baju militer NATO? Nah nggak tahu gue, menarik nih siapa nih? Sritex coy. Gue taunya Caltex di Semarang. Dari Solo. Itu anti peluru nggak? Anti peluru coy. Miskin? Enggak. Gue mau tuh kalau ada anti utang mau. Anti nyamuk lah sekalian. Sama kayak BNPT, mau masuk kalau BNPT. Itu tadi si National Atlantic itu treaty itu. Nah itu kan dia bilang kami akan membantu Ukraina.
Alalalalong, wah semuanya deh disebutin sama dia. Begitu perang disuplai senjata, tapi orangnya enggak. Lah emang senjata bisa nembak sendiri kan enggak ya? Iya. Satu orang megang 3 coy. Kayak ini Sini namanya Zoro-nya One Piece. Sini hand. Pedangnya di Iya, mana-mana. benar. Asik. Sini handgun, sini flame tower. Bingung pakai yang mana. Sebenarnya mereka kalau ngirim Rambo gue rasa kelar tuh pulang. Cuman di film doang sih. Oh, Itu kan iya, film benar. propaganda itu. Kan ntar propaganda, propaduda dong. Iya. Nggak, sebenarnya kalau misalkan Amerika bantuin yang ngirimnya Rambo di A-Team kelar tuh. Di Eti, As- Murdoch, Hannibal. Yoi. Kalau nggak tambahin tuh Inggris bantuin lagi. Soalnya kalau negara US itu paling berani ya. Ini maaf ya kalau gua salah ya. Paling berani bikin film nanti paling. Ya itu sih, Iya. itu sih nggak usah dibahas lah. Cuman Memang- kan yang paling kesian ya dia si Ukraina sampai buset lu di sidang internasionalnya dia bilang minta tolong Tapi buktiin kita sendirian nih di sini Ukraina. Nah, Menang aja tuh Hmm. Joe Biden. Soalnya gue baca juga gini mau negara-negara nasional treaty itu bilang gini, ya pokoknya negara Uni Eropa ya gitulah yang gitu-gitunya, teman-temannya Ukraina, udah deh kita nggak usah nyentuh Rusia ya gitu dia persenjataannya hebat loh gitu coy. Ada yang kayak Ya gitu cuma kan pertanyaannya lo konyol banget sih gitu kan ya kan CS ya. iya kan ini kalau ngomongin konspirasi teori nih jangan-jangan mereka satu darah coy. Lo iseng deh cari browsing deh Iya gua udah hubungan antara apa Rusia, Amerika bahkan sampai ke Arab itu tuh ternyata mereka satu nasab asik. Iya. Iya kan kurang lebih. satu nasab kan. Makanya mereka berusaha untuk nyetop tuh perang. Tapi sama Palestina segala macam itu dianggap beda. Makanya Palestina mau lo berkoar-koar save Palestina nggak bakal peduli mereka. Oh itu mah tetap dihajar sih, Suriah gitu mah tetap berlangsung. Nah itu dia Nggak makanya. pere coy, nggak ada perenya. Yoi. Tanggalnya nggak tanggal merah. Nggak ada emang. Gitu. Terus tadi saudara gimana? Nah iya jadi sebenarnya kayak Amerika sama Rusia tuh kayak lo abang ade, ngerti gak sih lo? Jadi nggak bakalan diapa-apain. Bro lah, kita bro Yoi. banget gitu kan. Cuman kalau gue lumayan terusik Terusik. juga nih sama omongan temen gue waktu itu di Facebook. Dia bilang gini, ini menuju ke Malhamah Kubro. Bisa jadi. Tapi kalau menurut gue sih sebenarnya kalau misalkan perang Ukraina dengan Rusia itu dianggap sebagai perang Malhamah Kubro. nggak agama, belum. Kalau Emang? dibilang menuju ke sana, Bisa jadi. iya tapi masih belum juga karena itu masih terlalu dini coy. Kayak pernikahan. Karena kalau lo ngikutin hadisnya si Malhamah Kubro itu kan, nanti akan ada sekian ribu pasukan bersatu dengan sekian ribu pasukan. Itu yang ada pasukan hitam putih itu ya? Ya, Iya kan? dari Khurasan segala macam Iya, gitu. Itu untuk detail hadisnya cari sendiri aja. Nah itu kan at the end Islam sama Kristen kan bersatu tuh. Iya. At the end yang kita percaya kayak gitu ya. Makanya kenapa gue bilang itu belum, dan mungkin ini baru gerbangnya doang gitu karena ke arah sananya belum terlihat gitu, ngerti nggak sih? Antara belum. Muslim kita bicara agamanya aja belum kelihatan gitu. Soalnya, tapi kalau Kristen Ortodoksnya Rusia memang menyangka. dia lebih lebih toleran sih dibandingin orang-orang toleran di Indonesia. Toleran yang intoleran kalau di sini mah. Ya gitu. Cuma slogan doang. Nggak tuh gimmick aja. Tertakutnya kita diserbu lagi nih. Biar rame. Gitu. Jadi kalau bicara soal Rusia sama Ukraina dibilang Malhamah Kubro, kalau buat gue, maksud gue gerbangnya aja masih jauh gitu. Jauh. Gitu, Soalnya kan tapi ya kalau mau siap-siap monggo aja, emang udah harus siap-siap. iya, lo masih banyakin amal dah, sholat yang bener. Nih, gue punya tebakan buat lo. Bagian tubuh nih dari diri lo nih, yang bakal nyusahin lo tuh bagian mana? Lo jawab deh di komen tuh. Iya kan, kita nggak bisa ngasih, belum ada sponsor jadi nggak bisa ngasih apa sebetulnya kalau hadiah tuh giveaway. Asik. Give hilang kan, give ngasih terus hilang.
Mabur coy. Iya. Kalau kata orang Jawa mabur. Iya, ini bagian dari tubuh lo tuh yang bakal nyusahin lo nanti tuh bagian mana. Nih, jawabannya bagian mata kaki lo. Kenapa coba? Ini lo kalau wudu, asal cepat, tuh hati-hati tuh. Nanti lo bakal lihat tuh pada saat udah dikumpulin semua nih, lo bakal lihat tuh. Ada yang nggak bersinar ya dari tubuh lo karena apa? Air wudu. Terutama mata kaki. Jadi jangan, kalau kaki tuh jangan asal air diguyur, bener-bener disapu tuh. Iya, Habis sapu dipel. Jangan lupa serokannya bersih. Iya. Ini bagian tubuh lo tuh, bagian itu tuh yang paling nyusahin tuh nanti tuh. Sama ini sih, nih ya, buat yang udah nikah nih, yang pengen dapat anak laki, baiknya naik nih dari kasur sebelah mana coba ya. Kaki mana dulu? Iya. Dari mana Pak Muli? Dari mana aja boleh. Iya. Yang penting diisi. Iya, yang penting Bismillah. Jangan macam nabek aja. Iya. Iya, emang kalau nggak Bismillah apa ya? Nggak ngeri ke anaknya ya? Iya kan ada Kalau kita doanya percaya, boy. iya. Baca Betul. doanya aja. Cari aja dulu di internet. Kalau misalkan nggak inget ya Bismillahirrahmanirrahim aja. Nah tadi balik lagi ke Malhamah Kubro. Dedengkotnya aja belum keluar tuh si mata 3. Dajjal. Iya. Dajjal udah? mah keluarnya ntar boy abis Malhamah Kubro. Emang perang dulu ya? Perang dulu saya ingat gue. Dingin gak Kalau dia lagi baru putus kali deh. Oh Malhamah Kubro dulu. Kalau gua nggak salah nangkep ya. Jadi tuh gini, Malhamah Kubro dulu, terus Islam sama Kristen kan bersatu, menang. Islam sama yang di luar Islam lah. Akhirnya jadi. Enggak, kalau di situ dibilangnya sih Islam sama Kristen. Kristen ya. Karena di Malhamah Kubro itu salah satu yang dibantai itu ya si Yahudi itu. Oh iya. Yang pohon gorkot segala macamnya. Buat ngumpet itu. Nah itu di saat sudah selesai Malhamah Kubro itu, salah satu pasukan Kristen teriak, ini berkat kan Nabi Isa turun coy. Gitu. Belum. Oh, belum ya? Bilangin belum. Oh, ya, Kan Nabi Isa turun kan pas ya? Dajjal memporak-porandakan betul. dunia. Sama Imam Mahdi kan. Yoi. Namanya sama kayak Rasulullah adanya tuh. Imam S. Arifin. Iya. Kan namanya sama kayak Rasulullah kan, bin-binnya semua ketemunya Iya, Rasulullah lagi. Abdullah. Nah itu kan dia di situ umat Islam marah tuh, dibilang karena pertolongan Yesus lah apa gitu lah. So akhirnya berantem tuh. Berantem, disitulah dimanfaatin sama setan dengan mengatakan bahwa Dajjal udah datang tuh di Mekah, padahal belum. Berarti kan kalau kita sampai situ aja udah ketahuan tuh ternyata Dajjal emang belum ada di situ gitu, ngerti? Iya, masih Malhamah. Oh iya, berarti belum gitu. betul. Jadi memang makanya gue menurut gue kejadian Ukraina sama Rusia ini ya belum. Pintu gerbangnya juga masih jauh gitu. Masih jauh. Karena kejadian bersatunya dua agama besar itu kan bukan sesuatu yang gampang ya. Oh iya, betul. Tuh. Banyak pertentangan sana sini lah. Ya masalah kalau kita kan di Islam itu kan akidah tuh nomor 1 ya. Kenanya ya kalau akidah kenanya tauhid berarti ya udah, wah itu udah mesti belajar deh ya, kalau gua nggak bisa ngejelasin secara detail sih. Ya kalau di Islam itu ya akidah itu. Yang tadi gue bicara soal Malhamah Kubro itu secara singkat aja. Kalau mau detail coba cari di Ustadz. Iya, di Ustadz banyak. Bukunya juga ada kok. Soalnya emang kalau ngomong masalah hari akhir sama ya perang-perang itu mesti jadi hadis yang benar-benar sahih gitu ya. Jadi jangan yang benar. Jangan yang asal ngambil aja. Takutnya salah informasi, salah langkah kita. Salah bener, amal nanti ya kan. Bener gitu. Kan? Iya. Jadi kalau untuk si Rusia, Dajjal and the Gang masih jauh lah ya. Masih jauh lah. Ntar ini belum nongol nih Dajjal kecil. Iya. Tahu nggak siapa ya Dajjal kecil? Siapa? Sai Baba. Pernah dengar nggak lu? Oh iya, Sai Baba, bener-bener. Pernah dengar gue. Nah itu ini lagi-lagi ya kalau buat ada yang orang pro dengan Sai Baba, ya maaf nih, tapi emang begitu. Kenyataannya gitu. Iya. Yang ada teksnya ya. Ada teksnya, ada referensinya. Apa namanya? Korea Utara ngikut gitu. Oh jelas lah. Jelas lah, tapi belum kelihatan aja. Oh iya. Ngomong tadi yang 37 laboratorium itu Cina tepuk tangan coy. Jadi gue baca, wah langsung nunjuk Amerika, Cina.
Ya iyalah. Ini dulu Dia, kelakuan lu nih gitu-gitu. Coy. iya dia ini ngerasa di atas Kelakuan angin gitu. sih sebenarnya. Iya. Nah kalau lo bicara Korea Utara ya gue nggak tahu deh nih. Si Kim Jong Un ya, Mm-mm. Kim Jong Un sih itu deh. Presidennya. Kim, Unch. Kim Jong Un sini nih. Ah. Gue ngelihat gelagatnya kayak ini orang tergiur untuk membuka diri dengan kapitalis, Yang ya dengan biasanya kayak kapitalisme gitu. gitu. Ya Biasanya meskipun gitu. akhirnya nggak jadi juga gitu. Karena dia udah banyak banget orang bule yang bisa masuk, meskipun ya baru Serius lu? Korut? jurnalis tuh udah banyak Oh, yang masuk. Coy. jurnalis. Beda Ya lah dengan jurnalis. ya artinya kan dia udah mau membuka diri, Iya, boy. iya. Enggak, gue pikir ini coy apa kayak pelancong lah gitu, orang-orang turis gitu. Bukan ya? Udah, tulisnya Serius juga lu? tulisnya udah bisa juga. Orang Serius? ya lu sekarang masuk Korea tuh bisa, tapi Korea ya, iya, selatan. Misalnya Korea Utara. Orang Korsel sendirinya kagak berani coy. Lo tau STY kan? Sinteyong pelatih kita kan. Oh iya. Waktu di podcastnya yang terkenal itu kan disinggung tuh sama podcasternya, bilang bagaimana dengan Korea Utara? Ngomel coy dia. Dibilang gini, tolong jangan bawa-bawa Korea Utara dalam bercanda. Itu dalam Korsel, bercanda. dalam bercanda iya. Konteksnya kalau mereka nggak kalau kita kan ngomong korut gitu di sini ya biasa aja gitu kan. Kalau dia maknanya beda coy. Karena lu buset deh, emang sejarahnya ngeri, Dim. Emang perseteruan berdarah, boy, dia itu. Karena Jadi gua nggak tahu, ntar gua baca lagi deh. Mungkin bisa kita bahas di podcast berikutnya. betul. Salah satunya itu adalah dari presiden pertamanya Korut, kalau nggak salah. Itu dia yang ngebakar semangat si Korutnya itu gitu, yang akhirnya bikin dia memecahkan diri gitu. Dia kalau nggak salah gue lupa deh, ntar gue perdana menteri pertamanya Korut gitu. Dan waktu itu juga si Korut ini ternyata negara maju, boy. Dulunya antara Korut sama Korsel itu lebih maju Korut. Terus entah gimana memisahkan diri lah nih sama si Korsel. Korsel kubunya ke NATO Amerika kayaknya. Kapitalis lah. Kapitalis segala dia macam. lebih mau komunis. Western. Korut masih komunis. Si Korut ini larinya ke Eastern gitu. Jadi yang komunis kan paham iya, komunis tingkat totok. Iya. Dan akhirnya si Korsel ini berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Si Korut ini masih berjuang. Bukan, pede dengan dirinya sendiri, akhirnya kebalap sama Korsel, ngerti gak lo? Dengan paham komunisnya itu ya, gue lebih maju dari lo gitu. Gitu. Ntar gue coba. Ya, terus setelah itu? Ya itu yang bikin mereka akhirnya pisah. Jadi slack gitu. Dan mereka berhasil disatukan dalam satu pertandingan. Apa? Bola. Pingpong. Emang ngirim? Lo cari deh di itu Olimpiade tahun 1982 apa 1980-an lah. Korea Utara sama Korea Selatan bersatu jadi satu, benderanya gambar peta. Tahun berapa? 19 tadi kan gue udah bilang, boy, 80-an lah gue. 80-an. Olimpiade. Untuk ngelawan Cina waktu itu. 88 di Korsel Olimpiade. Soalnya gue lagi nonton Korea drama, judulnya Replay 1988. Nah, itu di film itu lagi Olimpiade. Itu lo cari deh. Itu itu ada filmnya kok. Judulnya One. Benderanya tuh putih, lambang apa Pulau Korea biru. Digabungin biru. Iya itu. Berarti selain Pulau Biru. Di bawahnya ada kupu-kupu ya. Oh, jadi main pingpong tuh ya. Seru juga, tapi nggak ribut kan? Kocak sih filmnya. Kocak. Oh, jadi di Netflix Korselnya nggak ada. Waktu itu gue nontonnya di ini. Betamax. DVD bajakan. Oh, DVD. Berarti masih baru ya. Kalau DVD mah kalau Betamax kan tahun 90 awal. Ya Betaria Sonata lah gue nontonnya. Itu terus. Nah itu jadi yang si Korselnya cuawaan gitu, ya nars apa namanya selfie Korutnya enggak. Itu padahal dengan casual gitu, dengan baju casual gitu. Tapi dia maksudnya muka perang gitu ya. Iya. Gitu. Settingan kalau lo PNS apel pagi, boy. Oh iya, kayak kita dulu. Lo sama ngerasain Senin pagi upacara kan? Ya iyalah. Iya kayak gitu, mesti harus tegap. Kalau enggak sapu melayang tuh jeder dari guru BP biasanya kalau gue. Ya kayak gitu ya. Iya kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu benar. Kayak kanebo kering, kaku. Kayak kanebo
Sering. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe Ingat subrek. ya yang tadi kita bahas. Ini hanya Jangan ditelan mentah-mentah. Iya, Lo cross check lagi aja. hanya opini kita aja. Namanya juga ngobrol kan podcast gitu. Malah justru kalau ada yang dikoreksi ditulis di komen aja ya. Kalau perlu dikoreksi nanti kita sampein lah di next podcast pembicaraan yang lagi hangat ini. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.